Kita biasa pagi ke pasar dulu, beli ikan, pulang dari pasar, baru dibersihkan, habis itu baru mulai proses membakar. Dan di saat siang hari ini kami ada di tempat ini, kami mendapat satu bantuan yang begitu luar biasa yang diberikan oleh pihak Pertamina dan juga dompet pemerintah kepada kami. Udah di vakum, istilah kayak gini, ini bisa tahan 1 minggu lebih kalau nggak dimasukin ke kulkas. Tapi vakumnya harus benar-benar rapat. Oke, terima kasih buat Pertamina atas bantuan yang telah kami dapat, yaitu oven, juga bright gas, ada regulator dan juga vakum dan arang. Itu yang baru kami dapat dari Pertamina dan tandem. Bersyukur sekali adanya kata dari Pertamina bantu kami, kami bersyukur sekali. Halo, selamat sore pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini kami kembali hadir di hadapan layar kaca Anda dalam program Dialog Papua Menyapa edisi Jumat 23 Agustus 2024. Masih tetap bersama saya Audiodata Hermina Julia. Untuk itu saat ini telah hadir di studio kami 2 orang narasumber dari Dompet Duafa. Izinkan saya perkenalkan diri dengan Pak Tumijan SSI MPD selaku koordinator wilayah LKC Dompet Duafa dan fasilitator kerjasama LKC Dompet Duafa Papua dan Pertamina Mor 8 Sumi STR Cap. Selamat sore. Selamat sore. Bapak dan Mbaknya selamat sore. Selamat sore. Oke, Pak dan Mbaknya, sore ini kita akan membahas mengenai UMKM Papua naik kelas, berdayakan potensi lokal untuk mampu bersaing di mancanegara dan di nasional. Oke, mungkin saya ke Mas Tumijan dulu nih Mas. Mungkin Mas bisa perkenalkan dulu sedikit ini. Dompet Duafa ini kok bisa nanti merambah ke UMKM ini seperti apa ini Mas? Oke. Baik, terima kasih Mbak Julia. Kita pemirsa semuanya bahwa kenapa LKC Dompet Duafa ini merambah ke UMKM, karena kami fokus di salah satu indikator yang kami akan capai adalah pengentasan kemiskinan dan pengentasan stunting. Nah, ini berkaitan erat dengan program pemerintah untuk pengentasan stunting. Salah satunya adalah konsumsi protein tinggi. Dan konsumsi protein tinggi kita tahu bahwa di Papua ini yang sangat memungkinkan dan melimpah adalah ikan. Dan kami fokus untuk pendampingan UMKM, kami fokus di 2 ikan tuna ekor kuning dan ikan deho. Kenapa kami pilih 2 ikan itu? Yang pertama,
dari sisi kualitas. Dari sisi kualitas ikan itu sangat bagus. Kemudian dari sisi gizi juga sangat bagus, dan yang paling hal yang paling ini adalah dimitigasi resikonya. Kalau untuk ikan-ikan ini jarang sekali terjadi orang alergi maupun keracunan terhadap dua ikan ini. Makanya kita merambah di dua ikan ini, dan ini berkaitan dengan gizi. Makanya di lembaga kami yang layanan kesehatan cuma-cuma dompet duafa, kita terfokus dan kami menawarkan waktu itu dengan kerjasama dengan Pertamina, dan alhamdulillah Pertamina menyetujui sehingga membuat nama programnya adalah Kampung Bright Gas, pengolahan ikan asar di Kelurahan Imbi, Dok 8 atas. Berarti kalau begitu mungkin Pak Tubijan bisa jelaskan sudah berapa UMKM yang menjadi bisa dibilang binaan dari Dompet Duafa bekerja sama dengan ya, Pertamina? untuk Dompet Duafa saat ini ada 8 UKM yang sudah kita bantu di 2023 dan awal 2024, dan di September ini kita merencanakan menambah 12 lagi. Jadi kita total ada 20 UMKM yang selama ini UMKM-nya itu untuk ikan asar itu dijual di sepanjang jalan Dok 8 Dok 9. Oh, Kelurahan Imbi ya, Dok 8. Ya, di Kelurahan Imbi. Kemudian kita tahun ini juga terfokus, kalau kemarin olahan ikan asar secara utuh, kita ada produk-produk yang seperti ditampilkan di depan, itu produk olahannya ikan asar. Jadi kita ada menganeka-ragamkan produk lagi. Jadi ada yang kita rencanakan, yang pertama abon ikan, kemudian ikan sambal ikan, dan yang terakhir kita rencananya mau untuk deho dan itu kaleng. Cuma ini masih dalam taraf penjajakan gitu, Pak. Berarti kalau dibilang ini potensi ikan asar dan ikan deho dan ekor kuning ini cukup besar kita di. Untuk di Kota Jayapura ini cukup besar, dan ikan ini kan kalau kita tahu ikan yang kualitas ekspor, Kak. Kualitas ekspor ke Jepang, kemudian ke beberapa wilayah di luar itu mereka sangat membutuhkan ikan tuna. Karena bagi sebagian besar negara ikan tuna itu mereka jadikan ikan favorit. Iya, ikan apa tinggi gizinya tinggi juga gizi, dibilang. ya sangat tinggi gizi itu yang makanya kami kenapa kita melihat di ikan tuna, karena memang kalau kita lihat terutama deho itu harganya di pasaran kalau saat musim ikan deho itu di Kota Jayapura sangat murah. Murah sekali. Meskipun kalau di hari-hari yang mahal itu ikannya masih di bawah standar lah kalau dari harga nasional. Karena kita tahu ikan deho itu kalau di dalam bentuk kalengan itu harga sekitar 20 di kios-kios di Jayapura itu rata-rata 25.000 dengan 200 gram. Sementara di pasaran ikan deho itu kita bisa dapat 5 ekor itu bisa, kalau misalnya eceran di tingkat pasar itu 5 ekor itu 30 ribuan. Dan kalau pas lagi murah di pelelangan itu sampai sangat murah sekali. Oke. Saya ke Mbak Sumi dulu. Iya, siap. Silakan. Mbak, ini kan tadi penjelasan dari Pak Tumijan ini kan ada 8 binaan. Kalau mungkin sebagai Mbak sebagai fasilitator ini pola pembinaannya itu seperti apa? Baik, kalau untuk pola pembinaannya sendiri tuh kita biasa mengumpulkan semua mama-mamanya dalam satu tempat, terus kita kasih pelatihan atau kita bina di satu rumah. Jadi nanti kadang kita tuh bergiliran, mungkin di minggu ini di rumahnya mama siapa, terus nanti minggu depan lagi di rumahnya mama siapa. Jadi kita gantian agar mama-mama ini dong kebagian tempat, kebagian tahu cara pembuatan kayak begitu. Berarti ini pendampingan kepada mama-mama penjual ikan asar ya rata-rata ya. Ikan asar ini misalnya mereka yang sudah pernah sudah berjualan atau rekrutan baru, misalnya yang buta sama sekali berjualan terus diambil, atau yang tadi itu seperti penjelasan yang Kalau untuk mama-mamanya sendiri mereka sangat sudah berpengalaman. Saya tanya kepada mama-mama, ada yang sudah 45 tahun berjualan ikan asar, ada yang punya sudah lebih dari 30 tahun mereka berjualan ikan asar. Jadi mereka tuh untuk dalam hal
pengolahan ikan asar tuh mereka sudah berpengalaman. Jadi kita tinggal mengajarkan bagaimana cara pengolahan yang baik dan higienis, dan apalagi sekarang kan ini untuk makanan harus ada sertifikasi halal. Jadi kita mengajarkan mama-mama dorang biar mama ini bagaimana kalau mama bikin ikan itu yang baik, yang halal, biar kalau orang mau beli itu tidak ragu dengan mama punya produk jualan. Oh, jadi berarti pendekatannya itu lebih kepada persuasif dulu ya, Iya. untuk menyadarkan mereka bahwa ini soal sertifikasi halal ini ya. Iya. Nah, terus selanjutnya Mbak bagaimana? Setelah mereka istilahnya kalian yang jemput bola begitu? Iya, istilah kita jemput bola. Jadi kita datangi dulu kalau mama dong mau, terus kita data, kita rangkul, mama ini bagaimana programnya 3 tahun atau berapa tahun, nanti yang mama dapat tuh begini-begini, manfaatnya begini-begini. Jadi kita jelaskan kepada mama-mama itu. Karena apalagi mama-mama ini kan juga sudah usia lanjut, tidak gampang untuk mengubah pola atau mindsetnya suatu manusia atau orang ya, itu butuh proses. Jadi kami juga masih bertahap, tapi setidaknya kami harap sedikit demi sedikit tuh mama-mama atau tidak dong punya keluarga tuh bisa menjadi UMKM yang maju dan bisa bersaing di dunia yang sekarang ini. Oh begitu. Jadi setelah mereka jemput bola tadi, terus diarahkan, rata-rata mau semua atau ada yang menolak? Alhamdulillah untuk sampai sekarang sih mama dong mau artinya dong kalau kita ajak mama kita ada kegiatan ini, mama kita ada begini, dong mau. Hanya memang kadang itu ada yang masih ada kesibukan di rumah, apalagi kan ini dong sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu ada yang jadi dong kadang itu ya telat-telat lah. Itu aja sih untuk kendalanya. Tapi kalau untuk dari kemauan sendiri mama dong sangat-sangat berminat untuk ikut kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Oke. Pak Tumijan, saat ini nih UMKM kita di Papua, khususnya yang sekarang menjadi perhatian Dompet Duafa ini kan masalah perikanan lah istilahnya. Yeah. Tenaga pendamping sendiri ada berapa sih? Apakah masih cukup dengan melihat UMKM kita ini kan mulai istilahnya ini mulai tumbuh-tumbuh, mulai banyak lah istilahnya gitu. Itu berapa itu apanya? Sebenarnya kalau untuk pendampingan kita cukup banyak kebutuhannya Mbak. Cuman kan kita nggak semua lembaga yang mau kerja, dan tapi ada beberapa lembaga dan ada beberapa dinas yang memiliki pendamping masing-masing. Dan ini kalau kami fokus di produk olahan ikan. Jadi kalau untuk olahan ikan sendiri kita masih cukup banyak juga Mbak untuk dan kita kekurangannya di pengolahan ikan ini perizinan. Dan terutama kalau di kami alhamdulillah di kelompok kami ini sudah ada yang dapat SKP. Jadi dari dinas perikanan kota sudah mengeluarkan sertifikat kelayakan produksi. Jadi untuk produksinya, rumah produksinya sudah dibuatkan sama dinas perikanan kota, sehingga produk-produk yang diolah juga sudah tadi dari sisi higienisnya sudah aman, kemudian ada pemilahan dan peralatan yang dipakai juga sudah aman. Tidak mungkin ada yang misalnya kalau kita asar selama ini kan kadang-kadang kawatnya itu tidak memperhatikan kualitas. Ya. Jadi kadang-kadang ada yang kawatnya nempel di ikan atau ikannya nempel di kawat. Nah ini yang tidak terjadi di mama-mama ini. Dan ini kita kekurangannya selain pendamping, kita kekurangannya adalah di tingkat legalitas. Jadi legalitas ini kan kalau kita mau masukkan produk atau mengeluarkan produk, mengedarkan produk, izin edar, terutama MD. Kemudian kalau kita mau jadikan, kalau apalagi olahan protein ini yang bersifat frozen food kan wajib ke BPOM. Ya, kemudian untuk olahan ikan yang dalam bentuk sambal dan lain-lain masih boleh PIRT, tapi kita kan batasan masa simpan ini rendah. Kemudian untuk produk izin edar lagi halal, dan alhamdulillah kita sudah dalam taraf tinggal nunggu nomornya. Untuk nomor yang izin edar maupun yang sertifikasi halal juga. Halal dengan Balai POM. Halal dan PIRT. Tinggal nunggu itu, dan itu kita siap edar untuk masyarakat. Mungkin kita tinggal pengemasan dan lain sebagainya diperbaiki. Oke.
Mas, ini kan mengajarkan UMKM ini kan kita butuh modal. Benar, Modalnya Mbak. bagaimana, Mas? Untuk Kalau permodalan ini? Untuk permodalan kami menggandeng, kebetulan yang ini kami menggandeng Pertamina dan CSR itu ya? CSR, dana apa namanya, CSR atau kepedulian sosial perusahaan. Oh, jadi tidak mereka mau Mereka juga. cukup membantu. Berarti termasuk apa itu dia bentuk permodalannya dia seperti apa? Membantu Kalau menjualkan mereka- atau untuk alatnya? Kalau mereka membantu itu untuk kegiatan, untuk program, Mbak. Jadi mereka membuat program, kemudian kami sama-sama membuat, mulai dari Pertamina membuat SOW itu scope of work-nya, kemudian kami membuat mereka membuat TOR-nya, term of reference-nya untuk kerangka acuan bagaimana kita melakukan di lapangan. Dan ketika kita setuju dengan itu, kita buat proposal. Nah, dibuat proposal itu kita kesepakatan dengan Pertamina bagaimana ini dibiayai berapa, dan kita mau pembiayaannya seperti apa. Apakah digunakan untuk alat, digunakan untuk pelatihan, dan digunakan untuk promosi dan kerjasama. Jadi kami ada di bidang kemitraannya itu ada beberapa yang target-targetnya sudah sampai di pengedarannya di toko-toko. Berarti tidak lama lagi akan ada keluar itu ya surat Ya, izin peredaran. surat izin Tapi kita edar. tahan dulu, Pak. Oke pemirsa, kita jeda sejenak. Dialog Papua Menyapa akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Papua Menyapa. Dan masih bersama saya juga Pak Tumijan dan Mbak Sumi. Saya ke Mbak Sumi dulu. Mbak, apakah dengan pendampingan dan fasilitator yang Mbak lakukan ini sudah berapa lama, Mbak? Sudah mau 1 tahun. 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Bisa dikatakan UMKM yang selama Mbak mendampingi ini sudah bisa dikatakan naik kelas atau belum? Kalau dari 1 sampai 10 mungkin kita baru sampai di 4 atau 5. Jadi untuk sampai ke yang benar-benar naik kelas kami masih juga belajar, berproses. Tapi tidak menutup kemungkinan tahun depan atau beberapa tahun lagi kami harap itu akan sampai di titik di mana kami ingin kualitas yang bagus. Tapi kualitasnya tidak kalah ya? Tidak kalah, kualitasnya tidak kalah. Apalagi mama-mama ini kan dong punya pengalaman sudah sangat lama. Jadi pasti ikan-ikannya itu juga berkualitas. Oke, Pak Tumijan, ini kan kalau kita lihat sekilas dari video yang tadi ini kan masih dalam bentuk packaging di vakum. Iya. Ada langkah berikutnya nggak dari dompet duafa ini dengan CSR-nya Pertamina untuk meningkatkan, karena tadi Mbak Sumi bilang kan masih nilai 4 sampai 5 lah kalau dari 1 sampai 10 dari Pak Tumijan sendiri belum? Ya, kita akan menaikkan kualitas produk itu dengan adanya quality control. Di kami ada tim quality controlnya, QC-nya. Kami akan menaikkan lagi. Makanya kami akan memproduksi beberapa turunan dari ikan asar itu. Dari ikan ini akan kita produksi sehingga mama-mama Papua tidak hanya terfokus mama-mama yang produksi ikan ini tidak terfokus hanya buat ikan asar saja, tapi membuat ikan yang mungkin selain di vakum. Kalau di vakum itu sekitar 2 minggu, itu mampunya. Kemudian nanti mudah-mudahan bisa kita menggunakan teknologi yang lain lagi sehingga ikan itu bisa bertahan cukup lama, seperti ikan-ikan mungkin yang kita tahu ikan-ikan kaleng lah cukup lama. Itu ada inovasi ke arah situ enggak? Kita rencanakan ada inovasi ke arah situ. Jadi ada produk-produk ini, langkah-langkahnya kami sementara menggandeng beberapa lembaga dan kami juga beberapa universitas untuk ada kajian khusus untuk pengolahan dan cara packagingnya, karena kami memang jujur saja karena kita di Papua ini untuk perusahaan-perusahaan yang packaging
kita masih agak langka gitu Betul. Kak. Ya. Jadi kita terutama kayak cetak plastik dan lain sebagainya, kita di Papua masih mengandalkan dari Jawa, dan mudah-mudahan ke depan nanti ada produk seperti itu. Wah, ada harapannya untuk Ada harapan seperti itu. Kalau saya melihat ini kan dari dompet, kalau sekilas tadi kita ngobrol-ngobrol Ya, tadi ini siap. Pak, ini kan harus perlu kolaborasi Pak antara UMKM, pelaku usaha untuk sampai ke misalnya ke retail untuk dijual di pasaran. Ini gimana cara proses penjualannya ini seperti apa? Mungkin Mbak Sumi bisa jawab. Untuk cara sampai ke retail atau pembeli ya, jadi itu pasti nanti kita mau mengajak kerjasama ke misalnya Alfamidi atau Hypermart. Jadi setelah kita diolah dengan baik, di packagingnya kita perbaiki lagi, baru kita bisa masukkan ke sana agar bisa bertahan lama dan awet. Selama ini berarti cara penjualannya apa masih pola-pola lama atau bagaimana? Kalau selama ini masih pola-pola lama, jadi karena kita masih untuk memperbaiki packagingnya. Oh gitu. Mas, kira-kira nih berapa lama ini harus keluar ini untuk izinnya? Kan Mbak tidak, Mas, Kita Bapak targetkan tahun ini, Mbak. Tahun ini. Kita targetkan tahun ini sehingga kita di 2024 ini sudah mulai meluncing beberapa produk yang produk turunan ikan asar yang sudah berizin, sehingga kita di 2025 dan 2000 sampai di 2027 itu kami fokus di pemasaran dan peningkatan kapasitas produksi. Karena selama ini kan mama-mama ini jualan biasanya 30 ekor satu kali produksi, kemudian dijual satu hari, biasa 1 hari atau 2 hari. Kalau 1 hari belum habis, kemungkinan besar 2 hari, nanti setelah itu hari ketiga baru mereka belanja lagi ikan. Dan kita berharap tidak seperti itu lagi. Kita karena mereka kan hanya berharap penjualan ikan itu di lapak-lapaknya mereka. Jadi kita rencananya mungkin penjualan lewat digital. Makanya kita menggandeng anak-anak muda lagi. Jadi kalau yang ini memang di kelompok yang pertama ini 8 orang ini adalah pedagang memang pengrajin ikan asar dari tahun 80 70-an. bisa dibilang suhunya gitu ya. Suhunya dan ini kita akan bagaimana ada regenerasi. Jadi anak-anaknya mereka. Jadi kita yang targetnya 8 orang yang peserta baru itu dari keluarga, terutama rata-rata dari anaknya yang peserta pertama, dan 4 orang gitu baru ya. Oh, berarti regenerasi gitu Regenerasi dan 4 orangnya baru kita ambil dari luar keluarganya mereka. Oh gitu. Terus nanti kolaborasinya ini seperti apa ini? Untuk kolaborasinya kita ada kolaborasi dengan multi pihak itu. Kita dengan yang kita lakukan pertama dengan melakukan pelatihan terutama hygiene dan sanitasi itu dengan dinas kesehatan. Kita sudah beberapa kali undang dinas kesehatan untuk menyuluh mereka dan ngajarin mereka bagaimana nih produk supaya hygiene-nya seperti apa, sanitasinya bagusnya seperti apa. Ini kita latih. Kemudian kita praktekkan juga apa yang dilatihkan, dan yang mereka perbaiki, mereka sarankan untuk perbaiki, kita perbaiki. Kemudian dari BPKP pun membantu untuk yang untuk pendampingan pelatihan. Kemarin teman-teman juga dilatih untuk peningkatan, ada Bintek UMKM. Kemudian ada dari Kementerian Agama, kebetulan kan ada halal itu dengan BPJH-nya, dengan tim BPJH Asalam dan BPJH IAIN Fatahul Muluk kemarin ngelatih untuk bagaimana produk ini bisa mendapatkan sertifikasi halal. Jadi mama-mama dilatih, kemudian nanti penanggung jawabnya itu harus penyelianya salah satu harus ada yang muslim. Makanya kami libatkan di salah satu kelompok itu di tim kami kebetulan muslim semua, jadi untuk penyelianya tidak susah. Jadi dari kami. Kemudian untuk pemasaran kita juga mencoba kerjasama dengan beberapa tim promosi di sini. Oke. Mbak Sumi, ini yang Mbak Sumi dampingi ini kan mama-mama yang istilahnya tradisional mereka.
8 orang dengan usia yang tadi 40, ada yang sudah 40 tahun, 45 tahun berkecimpung dalam usaha ikan asar ini. Bagaimana dari Mbak Sumi sebagai seorang fasilitator mendorong mereka, mendorong mama-mama ini, apalagi tadi Pak Tumijan sudah menjelaskan bahwa nanti itu ada regenerasi, untuk bahwa membangkitkan semangat dulu, ayo kita bisa, untuk nanti kita ini ikan ini enak loh, ini bisa, orang Jepang saja ini suka makan ikan, jadi untuk bagaimana caranya mendorong mereka supaya mereka semangat dan mungkin bisa naik kelas itu, bisa sampai ke bukan hanya kita jual pemasaran kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, tapi mungkin bisa keluar daerah tuh, mungkin juga bisa ke mancanegara. Gimana Mbak? Jadi seperti yang tadi saya bilang juga, yaitu kita pendekatan dulu ke mama-mama, buat mama-mama nih dong percaya ke kita dulu. Kalau kita kalau mama-mama dong tidak percaya dengan kita, pasti dong juga tidak akan mau lakukan. Nah, jadi pertama kita yakinkan dulu mama, ini kita niatnya baik, kita kasih tahu ke depannya ini bagaimana, biar mama nih dong yakin. Oh iya Kak begini, nanti dong tanya lagi, anak ini nanti bagaimana, ini bagaimana. Jadi kita harus jelaskan, jadi kita nih bukan asal mendampingi atau asal kerja, tapi kita juga memberikan edukasi, memberikan pengetahuan, terus kita juga tidak asal kerja, kita kasih tahu yang baik, terus bilang mama ini begini, kayak begitu. Jadi memang harus dengan pendekatan yang lebih ekstra, berbeda dengan kita mengajarkan sesama kita atau anak-anak muda, itu beda lagi pendekatannya. Bahasa-bahasa gaul kalau anak muda, Iya. kalau orang tua ini kan kita harus lebih sopan lagi. Kalau ini zaman-zaman orde baru mungkin ini mereka. Nah, ini Mbak, tadi saya lihat ini kan selama ini kalau kita lihat mama-mama ini kan mereka sistemnya masih tradisional yang bakar itu kan. Iya. Pakai ini. Kalau tadi kita lihat sekilas video ini kan ada yang sudah menggunakan alat yang agak pakai bright gas. Ini bagaimana ini? Mungkin Pak Tumijan atau Mbak Sumi bisa jelasin? Oke. Jadi alatnya itu kita pakai alat apa ya Pak namanya? Smokehouse. Oh ya, smokehouse. Jadi itu menggunakan gas. Jadi itu sebenarnya kayak pengasapan juga, tapi di dalam smokehouse. Jadi ikannya, untuk pengolahan ikannya sama, kita bersihkan, kita cuci dulu. Setelah itu biar agak gurih, kadang kita pakai jeruk nipis atau garam. Terus kita bakar di dalam, jadi pengasapan. Tapi pengasapan itu juga kita menggunakan sedikit arang, biar aroma pengasapan itu khasnya dari arang. Jadi ada bedanya nggak dengan yang cara yang selama ini mereka lakukan yang kayak di bara itu kan, yang kalau kita lihat Kalau di untuk Hamadi, kualitasnya lebih kualitasnya bagaimana dibandingkan dengan yang rasanya sama atau Kalau dari sisi kualitas sebenarnya kualitasnya jauh lebih bagus menggunakan smokehouse. Kemudian dari sisi rasa, kemudian dari rasa teksturnya, kita bisa kadar airnya itu kita bisa tentukan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin kadar air 8%, kita sudah bisa dalam waktu misalnya 45 menit itu sudah kadarnya sudah segitu. Jadi ada kepastian waktu dan kita nggak perlu lagi harus balik, harus apinya memperbesar kayak gitu kan, sudah sebenarnya jauh lebih enak ini. Cuma kami kemarin kelemahannya satu Mbak, smokehouse-nya kurang besar ternyata. Karena kalau kita smokehouse-nya harus yang ikan yang jadikan ikan asar itu rata-rata di Jayapura kan panjangnya satu ekornya panjangnya sampai 70 sampai 90. Sementara smokehouse-nya itu 60. Jadi lebarnya 60 saja. Jadi berarti harus dipotong ya kayak. Iya, kayak harusnya dipotong. Dan ini salah satu kelemahan di alat ini. Karena kami kemarin kerjasama dengan PT Hans, salah satu PT di Jawa. Ini langsung kita dari pabriknya, Bu. Kita pesan dari pabriknya, tapi mereka juga belum bisa memenuhi keinginan kami yang kami kan maunya 90 panjangnya, terus supaya ikan itu bisa tidak usah dipotong-potong lagi. Dan ini ikan-ikannya nggak ada yang nempel kalau kita lihat ininya, kualitasnya udah dia tidak lengket seperti kalau kita bakar tradisional itu ya, di asap. Dan rasanya memang lebih enak dan awet ini. Itu awetnya berapa lama ini? Kalau kita di kadar air di 8 atau di 7 itu bisa ini bisa sampai di 3 minggu lah, bisa 3 minggu di vakum ya, hampir sebulan. Kalau kita biasa kan bakar biasa kan 3 hari Pak. 3 hari tidak dipanaskan bisa ya, sudah langsung ini sudah mulai ada kadang-kadang tubuh ulat atau apa, jadi betul. rusak.
Ini berapa unit ini yang didatangkan ke mereka? 8. Ya, unit smoke house-nya ada 8, kemudian kita juga paketnya dengan bright gas-nya. Paket lengkap ya? Ya, paket lengkapnya. Kemudian ada lagi untuk packaging-nya itu pakai vacuum sealer. Vacuum sealer ya. Vacuum sealer. Ini tadi kan 8, rencana 12. Di dalam kawasan di Indi ini kan rata-ratanya mereka ini kan penjual ikan asar ini rata-rata. Iya. Baru dibina oleh Dompet Duafa 8 orang. Iya. 8 orang. Kira-kira ada kecemburuan nggak di antara mereka, Bo? Atau mungkin bukan kecemburuan, keinginan dari yang lain untuk bergabung gitu, untuk dibina oleh Sebenarnya Dompet. itu. Sebenarnya keinginan tetangga-tetangganya pada mau, Pak. Karena biasanya kan kalau selama ini pendampingan itu kan fokus kadang-kadang dikasih bantuan alat saja. Habis itu kasih pelatihan 1 kali 2 kali, tapi turun ke lapangannya nggak konsisten. Kadang-kadang kan hanya turun lapangan kalau pas ada kegiatan. Sementara kalau kami ini mereka sampai bosan lihat muka kami mungkin. Jadi itu yang kami lakukan, Mbak. Jadi ada beberapa hal terutama di pendampingan ini sebenarnya mereka justru banyak, makanya kita tingkatkan dulu 20 dan kami 20-nya ini tidak fokus tadi yang di Dok 8 itu memang masyarakat di sana beberapa orang, dan ini sudah kami yang jualan ini semua sudah kami akomodir, Mbak. Tapi memang ada beberapa yang orang baru yang berminat, ke depan kemungkinan bisa diakomodir lagi. Oke. Nah sekarang ini di depan saya ini ada 4 produk ini. Ya. Mungkin Mbak Sumi mungkin sebagai seorang fasilitator bisa menjelaskan ke kami nih. Ini apa ini, produk apa ini di depan ini? Ya. Bisa dipegang dulu Oh, ya, Mbak? iya. Yang ini ya. Oke, jadi ini adalah salah satu produk turunan dari ikan asar. Oke, jadi ini salah satu produk turunan dari ikan asar. Ini kita bikin sambal ikan asar. Oh, Oke. sambal ya. Iya, jadi sambal ikan asar. Ini ikannya digoreng. Jadi setelah ikannya dikelola kayak tadi, dimasak dengan menggunakan alat. Itu setelah itu kita orang bilang tuh cubit-cubit dia kan, jadi halus, suwir-suwir dia. Iya, suwir-suwir jadi halus. Terus dikasih bumbu-bumbu dan dimasak. Jadilah kayak begini. Ini berarti ini dari ini ya, ikan ini nih bahan dasarnya dari binaan ini ya? Iya, Dari mama-mama dari ini? mama-mama ikannya. Ini sudah dipasarkan belum nih Pak? Kita aja yang di pasarkan- studio lihat ini sudah ngiler nih. Jadi kalau kita Pemirsa pasarin mungkin itu bisa lihat kita nih. lebih banyak ke event-event, bazar. Jadi kita bazar. masih pengenalan dulu. Jadi kita ikut event atau bazar. Apalagi nih biasanya yang event baku timba itu juga biasanya. Kalau untuk baku timba kita belum sampai ke sana. Jadi Tapi, paling ke bazar. event-event kayak event yang biasa di PHC atau event-event yang diadakan dengan Pertamina itu kita ada. Kalau untuk event nasional kemarin kita ikut event di Lukas NMB untuk Hari Anti Korupsi Dunia, itu kita masuk mewakili Pertamina. Itu kita pengenalan juga tentang produk turunan ikan asar. Dan untuk orang-orang yang sudah rasa itu bilang enak sih. Nah, hanya miss-nya atau kekurangannya nih masih masalah packaging. Oh, Iya, betul. jadi kami Selalu kita kalah di packaging. Iya, benar. Jadi kita masih mendapat masukan packagingnya boleh dirubah atau diganti dengan yang lebih bagus atau agar bisa lebih bertahan lama dan kualitasnya bisa tetap terjaga. Itu masukan-masukan dari para customer. Tahan lamanya ini berapa ini? Kalau ini kita udah coba tuh 7 hari di freezer dan masih Masih bagus, enak, masih segar ya. masih segar. Kalau memang tidak di freezer, di luar atau di kulkas 3 hari. Tapi memang paling enak tuh kalau udah dipanasin. Makan dengan nasi panas sangat recommended. Mas, ini masalah packaging lagi kita kembali nih, Mas. Berarti ini butuh tim desain. Iya. Tim desain terus yang bisa berinovasi untuk supaya barang ini memang kita bilang enak, tapi kan kadang-kadang ada produk yang kita lihat wah kemasannya ini enak nih, pas dimakan kita kecewa. Ini tadi kalau dari promosinya Mbak Sumi ini kan sepertinya enak. Kalau dari Pak Tubijan sendiri untuk bagaimana caranya nih untuk kita rubah packagingnya untuk lebih menarik lagi itu sudah ada ini tim desainnya gitu loh.
kami lagi kerjasama dengan teman-teman yang tim desain Mbak untuk desain ini supaya lebih menarik dari sisi warna. Ya. Mungkin kalau kita lihat karena sambal itu identik dengan warna merah kemarin dan ini produknya kami masih pakai warna biru. Ya, Jadi ya. dalam di tim kami ada seperti konsultannya Mbak, memang ada konsultannya yang khusus mikirkan ini dan memang mereka pendamping UMKM juga di tempat lain. Jadi mereka pendamping UMKM di tempat lain dan fokus memang di bagian packaging. Kita kerjasama itu karena kalau kami mengerjakan sendiri, kami memikirkan sendiri itu sulit. Tapi kalau kita kerjasama, kita kolaborasi, Betul. kita sekarang bukan saatnya lagi kita bersaing, tapi kita saatnya untuk berdaya saing, bukan bersaing tapi berdaya saing yang tinggi dan kolaborasi. Ini jauh lebih penting untuk sekarang, terutama untuk program-programnya Papua. Yang program Papua sekarang kan dua ekonomi, ada ekonomi hijau dan ekonomi biru. Dan kami inilah yang kami lakukan adalah ekonomi biru. Kami memanfaatkan hasil laut. Dan hasil laut kami hanya fokus di 2. Masih banyak peluang-peluang lain. Betul. Hasil produksi di 9 kabupaten ini masih cukup banyak produksi yang lain. Berarti ini Duafa ini untuk Papua dulu ya? Iya. Untuk wilayah Papua Induk gitu ya? Iya, untuk Papua Induk. Berarti kalau saya bisa nangkap ini Mas, baru inovasinya ini fokusnya baru di ikan. Ini kan kita Papua ini kan bukan hanya kaya akan ikan, tapi kan kita juga ada sagu. Ya. Ini gimana? Ada berpikiran untuk ekspansi lagi membantu lagi untuk mereka yang petani-petani tradisional sagu ini. Ya, kami sebenarnya pada prinsipnya kami siap Mbak untuk mendampingi beberapa produk turunan untuk yang di ekonomi hijaunya, terutama di produk mungkin olahan sagu ataupun sebenarnya bukan produk olahan sagu aja Mbak. Kalau kita memikirkan minyak atsiri. Ya. Tumbuhan kita yang punya minyak atsiri bernilai tinggi itu di Papua kan cukup banyak, seperti kayu gaharu, kayu banyak kayu kayak serai, vanili dan lain sebagainya. Ini cukup potensi, tapi lagi-lagi kami mungkin terbatas personil, terbatas pendanaan dan terbatas juga untuk akses. Jadi kita mau fokus-fokus yang kami bisa lakukan, tapi ke depan ketika ada CSR atau apa yang ingin menggandeng kami untuk memfasilitasi ini, kami siap untuk membantu. Apalagi kebetulan saya juga seorang penggagas hutan pangan di Kabupaten Kerom. Kami di hutan pangan, jadi kita fokus di beberapa tanaman. Jadi tanaman itu kalau kita lihat, kita kan misalnya sayur pakis. Sayur pakis itu kan orang berharap sayur paku itu kan hanya berharap tumbuh liar. Tidak ada yang dibudidayakan. Padahal di daerah lain cukup dibudidayakan dan kalau di Kampung Sekamto itu ada yang pakis merah. Pakis merah yang dikonsumsi kalau di daerah Kalimantan dan Malaysia itu namanya kelakai. Kelakai itu pakis yang vitamin A dan antioksidannya sangat tinggi. Dan ini masyarakat di distrik Sekamto itu konsumsi. Dan saya pun pernah masak, rasanya cukup enak. Dan ini kalau saya lihat di beberapa platform penjualan di Malaysia, mereka jual rata-rata per kilo itu kalau dirupiahkan sekitar hampir 200.000. 200.000. Iya, itu pakis merah. Dan di Papua itu ternyata ada, Mbak. Dan luar biasa. Berarti ini bukan hanya sebenarnya peluang untuk pengembangan UMKM untuk peningkatannya, bukan hanya ikan aja, ini sebenarnya banyak ya. Bisa Mbak. Sebenarnya kalau itu kita lihat misalnya seperti makanan. Kalau dulu saya berpikir, saya sempat nanam yang sayur lilin, kemudian ada sagu juga sih, ada sagu tapi nggak banyak. Kemudian ada rencana itu biasanya dijadikan makanan siap saji seperti
apa kalau orang Genyem itu yang makanan biasanya, nah itu yang makanan khas Genyem itu sebenarnya kan bisa jadi itu jadi makanan siap saji. Nah ini punya potensi yang besar kalau diolah. Sebenarnya ada hal-hal tertentu yang bisa diolah kalau dimanfaatkan sama masyarakat adat. Ini loh makanan kami layak untuk dikonsumsi. Apalagi kalau kita lihat sagu dibandingkan dengan makanan-makanan di daerah barat sana, sagu itu untuk lidah kayaknya hampir, artinya lebih dari 50% orang senang. Jadi Berarti juga butuh sosialisasi loh bahwa ini nih produk-produk, maksudnya bahan alam yang kita di Papua ini sebenarnya punya prospek untuk bisa kita jual keluar sebenarnya. Tapi untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa, kita jeda sejenak setelah pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami, Papua Menyapa segera kembali. Ya, masih bersama kami dalam dialog Papua Menyapa. Langsung saja ke Pak Tumijan. Pak, tadi kita bicara dari awal sampai sudah mau menutup segmen ini, kita belum menyinggung soal peran pemerintah sendiri nih. Untuk usaha-usaha kecil menengah ini sudah seperti apa, khususnya untuk pengolahan ikan asar ini? Oke, terima kasih Mbak. Kalau untuk peran pemerintah, alhamdulillah kalau untuk yang produk olahan ikan asar ini kami cukup terbantu, terutama di tadi Dinas Perikanan itu sudah memberikan rumah produksi, kemudian dari Kementerian Agama sudah melatih kami untuk sertifikasi halal, kemudian dari Dinas Kesehatan sudah melatih kami untuk tata kelola PIRT dan mengizinkan PIRT, kemudian dari PT PSP juga mengeluarkan izin NIB dan sudah turun lapangan juga, kemudian ada Balai POM yang Balai POM sudah melibatkan kami untuk pendampingan dan menjadi salah satu sampel di Balai POM kemarin untuk olahan kami. Mudah-mudahan dengan peran ada sinergitas antara beberapa pihak, terutama di kolaborasi pentahelik ini ada wirausaha, kemudian di kalangan pemerintah dan NGO. Kami sebagai NGO dan pihak ketiga dari pemerintah, LSM seperti itu, kami siap untuk mendampingi masyarakat, dan harapan kami untuk pemerintah agar pola pendampingan untuk UMKM kita itu sinergitas. Tidak usah kami dianggap sebagai saingan atau dianggap sebagai batu sandungan, tapi kita anggap sebagai kita bersama-sama menjadikan ini sebagai batu lompatan, sehingga produk yang ada di Papua ini menjadi produk berkualitas dan kita mempunyai quality control yang baik dan mempunyai standar kualitas. Karena kalau kita lihat untuk sisi, mungkin kita kalau misalnya memproduksi dalam skala besar, rasa kan tidak boleh sama, tidak boleh beda. Jangan sampai nanti kita yang bungkus satu kok asin sekali, yang bungkus satu pedis sekali, yang satu manis sekali. Ini harus disetarakan, jangan sampai ada perbedaan. Dan ini peran pemerintah sangat penting, karena kami juga untuk beberapa lembaga di sini, terutama di pemerintah maupun pihak kampus, untuk dosen-dosen yang mungkin melakukan pengabdian dan mahasiswa, itu sudah cukup bagus. Untuk di Jayapura, alhamdulillah untuk kolaborasinya sudah cukup lumayan bagus lah, gitu. Mas, kalau dilihat dari ini, optimis nggak UMKM produk ikan asar ini kita bisa naik kelas? Tadi kan penilaian Mbak Sum ini ya 110, kita masih di 45. Kalau 45 ini kan masih, kalau untuk ibarat nilai ini kan masih rendah. Ini gimana Mas? Kalau saya cukup optimis. Jadi kita berusaha, berupaya dan menggandeng semua pihak. Saya yakin dengan adanya kolaborasi Papua bisa. Jadi untuk ekonomi hijau dan ekonomi birunya Papua itu saya yakin bisa sukses ketika menggandeng beberapa pihak yang ada di Papua. Oke,
Mbak Sumi, selama melakukan pendampingan ini pernah nggak putus asa? Istilahnya hilang ide kan, kadang-kadang kita kan otak lagi blank gitu, pernah nggak? Kalau hilang ide tuh pernah ya, tapi ya itu kembali lagi pasti ada penyemangat bilang kalau saya menyerah, aduh bagaimana nanti saya punya mama-mama, nanti kalau saya tidak bisa doang nanti dong bagaimana ke depannya. Jadi itu juga salah satu penyemangat karena seperti moto hidup saya juga, kita harus berguna buat orang lain. Oh gitu ya. Berarti karena mamanya juga kalau dilihat ini semangat sekali. Iya. Ya. Ibu-ibu yang sudah tua. Yang sudah tua kasihan dong berjualan. Kita yang masih muda aja malu dengan mereka yang sudah tua tapi masih mau belajar dan berusaha. Semangatnya ada ya. Kalau Pak Tubijan sendiri bagaimana nih? Kalau dilihat dari ini pernah nggak kayak seperti pertanyaan yang sama lah? Kalau saya sih kayaknya tidak Mbak, karena kita justru sebenarnya Optimis kan? idenya terlalu banyak, ide cuman terlalu banyak, tapi kadang-kadang modal tidak ada. Modal tidak ada dan jarang kita bisa action. Jadi kita kadang-kadang kita mau melangkah dari 1 sampai ke 10, tapi kita kadang-kadang masih terkendala di 3, di 4 karena itu lagi-lagi kita ketika kita kerjasama, kemudian kita menyamakan persepsi dengan mama-mama, menyamakan ide, terus mempraktekkan, kita samakan ide, kita maunya begini, tapi waktu praktek kan ada perubahan, ada cara, oh ternyata sudah datangkan alat, ternyata alatnya belum bisa dipakai, Ya, akhirnya ikan harus dipotong lagi, harusnya kasihan. dipotong lagi, makanya nanti kalau ide tetap bisa dipakai. Karena setelah menjadi, kalau jadi ikan asar ini kan harus disuir juga, nggak kelihatan aslinya panjang atau pendek. Jadi ini bisa tetap, mesin ini bisa digunakan. Oke, Mas, Pak, kalau dilihat selama ini dari misinya Dompet Duafa ini kan ingin membuat UMKM ini naik kelas, Ya. bisa berdaya saing untuk kita Papua dulu lah, skop kecil dulu, skop daerah dulu lah, bisa bersaing di ikan asar ini bisa lebih dikenal. Karena selama ini kan orang hanya tahu kan dari Manado itu kan ikan roa. Nah, kita Papua ini ikan asar tapi ya itu masih secara tradisional. Terus dari Dompet Duafa sendiri ada nggak pola untuk bagaimana caranya dari kita naik kelas ini bukan hanya kita menguasai pangsa pasar daerah terus ke nasional, bahkan juga mungkin bisa punya nilai ekspor. Ada nggak rancangan untuk sampai ke situ? Ya, kita di SOW-nya, kita kerja yang disusun Pertamina dan kami, itu di scope of work-nya kita mulai merancangkan dari itu sudah sampai di penjualan di nasional dan beberapa kalau kita mungkin outcome-nya lebih bagus itu bisa di internasional karena kita memang tadi dengan apalagi dengan kerjasama dengan BPOM yang memang BPOM juga mendukung untuk penjualan produk ini. Sepertinya kami sangat optimis untuk bisa, Mbak. Jadi mungkin tahun depan sudah bukan 45 ya, tapi mungkin ya langsung 78 tahun lah ya. 2 tahun kita target paling tidak di angka 8 atau 9. 2 tahun ya. Itu 2 tahun tuh nggak rasa, itu biasanya cepat sekali. Ya, 2 tahun memang tidak rasa, tapi kalau kami di lapangan cukup merasa berasa sekali dan ini menjadi pembelajaran buat kami dan pengalaman sehingga mama-mama Papua produk-produk terutama produk-produk orang asli Papua ini tidak hanya dikonsumsi untuk mereka sendiri tapi semua masyarakat yang datang maupun yang datang di Papua dan yang belum pernah datang di Papua pun bisa merasakan produksi mereka. Apalagi di sini kan kita lihat produk-produk olahan ikannya rasanya beda sekali. Iya, beda sekali. Kalau dari tadi mungkin Mbak Sumi lupa jelaskan, saat ini tenaga fasilitator yang ada dari Dompet Duafa ini berapa orang? Kalau untuk fasilnya, untuk program khusus Pertamina ada 1 baru saya, tapi ada beberapa tim dari LKC sendiri yang biasa turut ikut membantu sekitar 5-10 orang. Itu fokusnya memang masih di ikan atau? Kalau yang lain sebagian ada di ikan dan sebagian ada beberapa produk lain juga. Ada rencana untuk menambah ini enggak ini mesin ini? Mengingat tadi kan sudah sedikit berpromosi bahwa ini rasanya lebih enak. Untuk alat ini apa nih pengasapan ini yang
pakai gas ini? Iya, kita nanti rencanakan kalau ketika produk memang sudah bisa terpasarkan dengan bagus, tidak menutup kemungkinan kita datangkan yang lebih dan kita melibatkan masyarakat yang lebih luas lagi, sehingga produksi kita bisa memenuhi keinginan pasar. Karena saya yakin juga kalau misalnya ini sudah masuk di mall, karena kebetulan dulu saya pernah dampingi juga di UMKM di tempat lain, itu ketika sudah masuk di mall itu kebutuhannya jauh lebih besar, kadang-kadang malah kitanya yang keteteran. Nah, Betul. ini yang kita itu caranya bagaimana itu? Itu selama ini menjadi banyak kendala di keluhan juga dari Apkrindo ini, bahwa mereka mau menampung, tapi kadang-kadang permintaan itu kan lebih besar, jadi ya itu tadi ya, yang jadi akhirnya keteteran. Nah, ini yang kita berpikir. Makanya kami tidak menutup kemungkinan tidak menutup yang kita bina itu hanya sekitar 20 orang, bisa jadi mungkin di 2025 2 kalinya atau mungkin kita nambah beberapa orang lagi. Jadi kita kalau misalnya dengan 20 orang ini ternyata kita mampu hanya kelola untuk Kota Jayapura saja, untuk toko-toko dan retail yang ada di Jayapura, kalau kita meningkatkan produksi mungkin kita datangkan alat dan memperbanyak lagi orang-orang yang ingin bergabung dengan kami, tapi dengan harus mereka mau mengikuti standar kerja dan standar hasilnya itu, standar mutunya itu sesuai dengan yang sudah disepakati. Berarti dari yang vakum ini nih sama semua ya, dia punya rasanya sama. Rasanya sama semua. Jadi rasanya sama karena kita dengan potongan seperti apa, kemudian dengan waktu berapa lama, kita udah mulai menyusun SOP-nya, standar operasional prosedurnya, bagaimana supaya rasanya itu sama, kemudian rasanya sama, jumlahnya misalnya kalau kita memang pakai jeruk nipis, Bu. Kenapa? Karena ini sebagai antioksidannya ikan dan juga agak pengawet juga, untuk pengawet alaminya. Jadi dari jeruk nipis itu dan minyak sedikit. Kita masih menggunakan minyak, tapi mungkin satu kali produksi itu hanya 1 sendok aja. 1 sendok. Ya, jadi kita nggak terlalu banyak. Oke. Mbak Sum, mungkin ada himbauan atau harapan dari Mbak Sum selama mendampingi mama-mama ini untuk bagaimana secara tidak langsung, selain kita meningkatkan produksi mereka, otomatis juga kita menambah perekonomian mereka, kesejahteraan mereka agak semakin menaik gitu. Oke. Untuk himbauan sih yang saya mau beritahu khususnya mama-mama binaan saya atau mama-mama di luar sana yang memproduksi ikan asar, jangan menyerah, jangan mudah putus asa, teruslah belajar dengan ilmu-ilmu yang baru, apalagi ini sudah zaman modern. Jangan cuma istilahnya jangan cuma dengan ilmu yang lama, harus belajar, harus update agar masakan atau ikan asar buatan mama-mama dorang itu lebih mempunyai ciri khas dan berdaya saing dan jual tinggi. Oke, kalau Pak Tubijan sendiri mungkin ada yang mengganjal gitu untuk harapan untuk supaya UMKM kita ini naik kelas dan punya potensi pangsa pasar yang bagus untuk bisa bukan hanya keluar daerah Papua tapi bisa juga mancanegara. Mungkin ada hal yang mengganjal yang mungkin menjadi harapan dari. Yang menjadi harapan saya mungkin untuk produksi ini yang menjadi harapan adalah mudah-mudahan mama-mama Papua ini yang kami bina itu bisa tetap memproduksi ikan dan mungkin makin memperbesar kapasitasnya. Kalau kemarin hanya 30 ekor per hari, mudah-mudahan kita bisa 50 atau 100 ekor sehingga dari sisi peningkatan produksinya lebih tinggi, kemudian dari hasilnya juga pasti lebih tinggi, dan nilai ketika kita sudah kemas dalam yang lebih baik bisa bernilai jual jauh lebih tinggi sehingga peningkatan ekonomi itu nyata. Karena kalau kami mendampingi tapi hari ini dengan tahun kemarin penghasilannya sama, kan memalukan. Mungkin seperti itu. Dan harapan saya untuk pemerintah, terutama dinas-dinas terkait, kemudian lembaga-lembaga terkait yang
bicara UKM, terutama di CSR mungkin ada langkah pasti, bukan hanya sekedar membuat festival maupun membuat event-event besar. Ayo UKM, tapi kita bagaimana kita rame-rame bergerak ngeroyok untuk UMKM ini, kita dampingi bersama, naikkan kelas bersama, sehingga produk-produk kita ini bisa dijual bukan hanya untuk di Papua, tapi dijual juga di luar Papua, bahkan kalau perlu kita di luar negeri. Karena saya yakin kualitas ikan kita ini, kalau kita rasa ikan di tempat yang lain, itu kualitas ikan di Jayapura itu lebih tinggi dan lebih dari sisi rasa, dari sisi kualitas lebih segar lah ikannya. Oke, Mbak Sumi dan Pak Tebijan, terima kasih waktunya untuk hadir di studio pada sore hari ini. Oke. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Untuk itu saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.